Selamat datang di chapter 7, Inventory. Sekarang kita masuk ke topik terkait persediaan atau inventory. Kalau teman-teman masih ingat dari chapter sebelumnya, ada beberapa jenis laporan keuangan yang dibuat, seperti laporan laba rugi alias income statement atau statement of profit and loss, dan laporan neraca alias balance sheet atau statement of financial position. Saya akan jelaskan bagaimana inventory diperhitungkan dalam laporan laba rugi. Inventory diperhitungkan dalam kalkulasi cost of goods sold, atau juga disebut cost of sales. Kalau kita baca yang ada di halaman, the purchase cost of finished goods that are not sold at the end of a period should not be included in the cost of goods sold or cost of sales. Artinya, saat kita produksi misalkan 10.000 unit barang selama tahun 2022 dan yang terjual hanya 8.000 unit, biaya yang sudah keluar untuk sisa 2.000 unit tidak boleh dimasukkan ke dalam cost of sales tahun 2022. Karena 2.000 unit tersebut akan kita anggap stok barang tersisa atau closing inventory. Ini juga selaras dengan konsep matching atau accruals. Jadi di mana kita mencatat penjualan atas 8.000 unit, maka kita juga harus mencatat biaya atas 8.000 unit tersebut. Untuk sisa 2.000 unit yang kita masuk ke penjualan tahun 2023, maka biaya atas 2.000 unit tersebut juga akan masuk ke cost of sales tahun 2023. Oleh sebab itu, rumus untuk kalkulasi cost of goods sold atau cost of sales adalah pertama, opening inventory, yaitu stok yang tersisa dari tahun 2022 yang kita akan jual di tahun ini, di 2023, ditambah biaya purchases atau production, kalau dalam situasi perusahaan manufaktur, atas units yang kita telah buat selama tahun 2023. Dikurangi stok yang tidak terjual selama tahun 2023. Kadang ada biaya lain yang perlu kita tambahkan ke dalam cost of sales. Contohnya adalah cost of carriage inwards. Carriage sendiri artinya biaya pengangkutan. Teman-teman yang suka belanja online mungkin lebih familiar dengan istilah ongkir atau ongkos kirim ya. Ya, ini sama dengan itu. Cara kita mencatat carriage dalam pembukuan kita akan tergantung siapa yang bertanggung jawab atas carriage tersebut. Logikanya adalah, kalau kita yang beli barangnya, ya jelas kita yang bertanggung jawab. Ya, beda cerita kalau kita yang suka berbelanja online, kadang kan dapat voucher gratis ongkir ya. Kalau seperti itu situasinya kita sebut itu biaya carriage inwards. In kan artinya masuk. Jadi teman-teman bisa ingat carriage inwards itu terjadi saat barang masuk ke dalam pergudangan kita. Karena itu hanya terjadi saat kita yang melakukan pembelian, maka biaya ini akan masuk ke dalam cost of purchases. Dan harus kita tambahkan ke rumus yang kita sudah bahas pada halaman sebelumnya. Sedangkan carriage outwards adalah kebalikannya. Out kan artinya keluar. Sehingga ini berupa biaya yang kita akan tanggung atas pelanggan kita yang nanti akan bayar berdasarkan harga penjualan kita saat kita mengirimkan barang ke lokasi mereka. Ini tidak masuk ke cost of purchases kita, tetapi akan masuk ke dalam sales and distribution expense. Berikut ini adalah konsep di mana kita harus mengurangi nilai inventory kita. Kenapa kita harus menguranginya? Kita coba ingat kembali ke konsep prudence. Kalau teman-teman ingat, inventory kan berupa aset ya. Semakin banyak inventory yang kita simpan, semakin besar nilai aset kita. Dalam artian, semakin besar peluang kita untuk menghasilkan uang. Konsep prudence melarang kita untuk melebihi nilai aset dan mengurangi nilai hutang. Kita tidak boleh bilang aset kita senilai 10 miliar rupiah, kalau kenyataannya aset kita hanya senilai 5 miliar rupiah. Kenapa aset kita kadang bisa beda nilai? Kalau kita kaitkan khusus ke inventory, nilai inventory bisa turun karena barangnya sudah obsolete, di mana sudah kurang layak atau tidak bisa digunakan atau dijual dalam kondisi normal, di luar tren,
mengalami kerusakan, dan lain-lainnya. Teman-teman bisa bayangin aja perusahaan yang bergerak di industri busana atau fashion ya. Setiap musim atau tahun bisa ada tren baju baru. Jadi, baju-baju yang sudah lama, yang tadinya misalkan bisa dijual di harga Rp300.000 per piece, sekarang sudah tidak memiliki nilai segitu lagi, karena sudah tidak masuk tren dan tidak ada pelanggan yang mau beli. Makanya, suka ada diskon clearance, di mana harga bajunya bisa turun sampai setengah harga normal. Saat ini terjadi, kita harus menurunkan nilai inventory kita. Ada dua opsi, antara inventory-nya di write off penuh, kalau memang sudah tidak ada nilai lagi, atau ke net realizable value. Net realizable value ini dihitung dengan rumus expected selling price dikurangi any costs still to be incurred in getting them ready for sale. Coba ya kita ilustrasikan pakai contoh ya teman-teman. Contoh, dalam perusahaan manufaktur garment, kita membuat 1000 unit kaos. Ya, kaos polo misalnya ya, dengan biaya manufaktur 50 juta. Jadi satu kaos punya biaya 50.000. Setelah 2 tahun dan kaos ini nggak terjual-jual, expected selling price-nya untuk satu kaos misalkan turun dari 150.000 menjadi 50.000. Ya. Terus ternyata karena sudah lama barang ini nggak kejual sehingga dikembalikan ke pergudangan, setelah ada yang minat beli, kita harus proses ulang dan keluarkan lagi dari gudang kita. Dan akan keluarin biaya 5 juta atau misalnya 5.000 per kaos. Sehingga net realizable value menjadi 50.000 dikurangi 5.000 akan dapat ini yang tadi kita bisa bilang adalah net realizable value. Ya. Karena sekarang biaya satu kaos turun dari yang tadinya 50.000 per kaos menjadi 45.000, kita akan write off inventory kaos ini biaya selisihnya yaitu 5.000 dikali 1000 unit yaitu 5 juta, dan mencatat cost of sales untuk 1000 units ini dengan net realizable value yang 45.000 per unit atau total 45 juta rupiah. Saat kita mencatat inventory yang tidak terjual pada akhir tahun, kita melakukan beberapa penjurnalan. Kalau teman-teman lihat di sini, pertama-tama nilai closing inventory kita itu dicatat di dalam yang kita sebut nominal ledger. Oke. Dengan cara kita mendebitkan account inventory kita dan kita kreditkan account profit and loss kita pada akhir periode accounting ini. Jadi, saat kita melakukan pembelian akan kita akan kreditkan ke purchases account dan kita debitkan profit or loss account. Dikarenakan semakin banyak purchases, semakin rendah profit kita. Sedangkan kalau untuk closing inventory account kita atau dengan nilai closing inventory akan kita debitkan dan kita akan kreditkan account profit or loss. Nah,
Teman-teman juga perlu ingat bahwa saat ada closing inventory pada akhir suatu periode, misalkan tahun 2022 ya, itu akan menjadi opening inventory pada periode selanjutnya, yaitu 2023. Dan saat kita mau memindahkan inventory tersebut, maka kita akan debitkan account profit or loss dan kreditkan inventory account dengan nilai opening inventory kita. Oke, kita tadi sudah sempat bahas net realizable value ya. Itu adalah salah satu cara untuk menentukan nilai inventory. Sebenarnya ada beberapa cara untuk menentukan nilai inventory. Pertama adalah expected selling price. Namun ini biasanya tidak digunakan karena ini akan membuat untung yang sebenarnya belum direalisasi. Kita akan bahas contoh yang lebih dalam pada halaman selanjutnya. Kedua adalah net realizable value yang tadi kita sudah bahas. Ketiga adalah historical cost. Jadi ini adalah biaya yang kita sudah keluarkan untuk produksi atau beli inventory. Terakhir adalah current replacement cost yang tidak kita akan bahas karena ini di luar silabus financial accounting. Oke, kita akan masuk ke pembahasan lebih dalam bagaimana kita menentukan nilai inventory. Kalau teman-teman lihat di sini, ini adalah penjelasan atas kenapa kita tidak bisa menggunakan selling price untuk menentukan nilai inventory kita. Saya akan jelaskan dengan menggunakan salah satu contoh. Misalkan, ada perusahaan yang manufaktur dua jenis item, di mana keduanya itu memiliki biaya $100 dan masing-masing dijual dengan harga $140. Jika hanya satu yang terjual, maka akan muncul profit $80. $80 ini akan muncul dari $40 dari item yang terjual dan $40 lagi dari item yang belum terjual. Sehingga kelihatannya akan seperti ini. Jadi penjualan adalah $140, terus kita tentukan cost of goods sold-nya, kita ambil dulu opening inventory-nya, tidak ada. Terus ada purchases, $100 dikali 2 item ya. Terus closing inventory. Kalau kita menggunakan selling price untuk menentukan nilai closing inventory, maka akan menjadi $140. Padahal kenyataannya tidak seperti itu kan. Tapi ini misalkan kita pakai selling price ya, kan akan sama ya dengan sales kita gitu ya. Nah, maka cost of goods sold kita akan menjadi $60 dan kelihatannya gross profit adalah $80. Padahal aslinya tidak segini nilainya, seperti itu. Maka kalau kita gunakan expected selling price, bisa dibilang ini adalah cara yang misleading karena melebihi nilai inventory kita. Selanjutnya, bagaimana kalau kita pakai net realizable value ya? Mari kita baca. Value inventories using net realizable value would still face the same risk, as net realizable value is calculated by selling price less necessary costs for getting the goods ready for sale and for selling it. Therefore, the only reasonable valuation method is by historical cost. Jadi, ada juga tantangan dari kalau kita menggunakan net realizable value. Karena net realizable value pada dasarnya kan menggunakan selling price juga, seperti contoh yang sebelumnya. Sehingga sebenarnya cara atau metode untuk menentukan nilai inventory yang paling reliable adalah sebenarnya menggunakan historical cost. Tetapi, tetap saja kalau misalnya ditemukan bahwa kalau kita menggunakan historical cost itu lebih rendah dari selling value-nya, maka kita tidak bisa gunakannya juga. Oleh sebab itu, prinsip pada IAS 2 inventories, jadi pada standar akuntansi internasional 2 yang khusus terkait inventory, itu memberikan prinsip yaitu kita harus selalu menentukan nilai inventory yang mana yang lebih rendah. Jadi kalau misalnya historical cost yang lebih rendah dari selling price, kita pakai historical cost.
Kalau selling price-nya atau net realizable value-nya lebih tepatnya, itu yang lebih rendah, maka itu yang kita akan gunakan. Ada beberapa teknik untuk pricing ya teman-teman. Jadi, inventory ini kita bisa bilang akan berupa misalkan bahan baku, bisa juga berupa finished good. Jadi barang yang kita sudah proses, kita sudah manufaktur namun belum terjual. Ada juga barang yang mungkin setengah jadi masih work in progress begitu ya. Jadi di dalam closing inventory biasanya ada 3 item seperti ini. Nah, untuk menentukan purchase price atas raw material atau juga komponen yang misalkan dibeli untuk beberapa pembelian sekaligus, itu yang kita akan bawakan dan gunakan dalam produksi dan seterusnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada 3 teknik pricing ya. Yang pertama adalah FIFO, first in first out. Kedua adalah AFCO, average cost, dan yang ketiga adalah LIFO, last in first out. Namun LIFO ini dilarang digunakan sesuai dengan standar akuntansi internasional 2. Jadi kita pada silabus ini akan fokus pada FIFO dan AFCO. Oke, ini adalah contoh soal untuk kita pelajari bagaimana kita menggunakan teknik pricing FIFO atau FIFO dan juga AFCO ya. Kita baca dulu soalnya. Oke, di sini teman-teman bisa lihat ada saldo awal pada tanggal 1 Mei bahwa kita pada awal bulan kita memiliki 100 unit ya yang belum terjual, yang sudah kita beli atau kita manufaktur tapi belum terjual ada 100 dan cost-nya adalah $2 per piece dengan total $200. Jadi bisa dibilang ini menggunakan historical cost untuk yang opening inventory, di mana itu $2 untuk diproduksi atau dibeli waktu itu. Nah, kemudian pada 3 Mei ada receipt. Nah, di sini di paling bawah ada penjelasan. Receipts mean goods are received into store. Jadi, kalau ada tulisan receipt, artinya inventory adalah yang masuk ke pergudangan kita. Jadi kita di sini kita beli ada inventory baru, atau mungkin kita telah manufaktur dan sekarang masuk ke gudang, ada penambahan 400 dengan cost $2,1 ya per unit, dengan sehingga totalnya adalah $840. Nah, di sebelah kanan ada juga market value per unit ya. Market value per unit ini bisa dibilang adalah nilai pasar barang tersebut, atau bisa juga expected selling price-nya. Jadi kalau seandainya barang ini kita jual sekarang juga tanggal 3 Mei, maka nilainya itu kita bisa jual dengan harga $2,11. Begitu ya. Nah, ada juga yang namanya issues. Apa ini artinya issues? Issues represent the issue of goods from store. Dan ini adalah kebalikannya receipts. Jadi kalau misalnya ada inventory yang sekarang kita akan keluarkan dari gudang karena ada yang beli dari kita, maka ini akan mengurangi total jumlah inventory yang kita saat ini miliki. Jadi pada tanggal 4 Mei kita telah jual 200 unit dengan harga 2,11 per unit. Kenapa 2,11? Kemungkinan dikarenakan pas tanggal 3 Mei itu dia masih sama nilai pasarnya ya. Jadi kita masih bisa ngacu ke sana. Nah, ini ada terus pergerakan selama bulan. Dan kalau teman-teman lihat pada akhir bulan ada closing balance ini pada tanggal 31 Mei. Jadi pada akhir bulan, di mana kita awal bulan ada 100 unit, akhir bulan kita ada 200 unit yang tersisa. Dalam artian ini adalah closing inventory, dan semua closing inventory ini memiliki market value $2,38. Sekarang kita harus menentukan nilai berapa cost untuk barang yang kita telah issue atau kita jual ya. Terus berapa cost closing inventory-nya. Nah, dengan cara menggunakan FIFO dan AFCO, kita akan dapat nilai yang berbeda-beda.
Ini adalah solusi gimana kalau kita menggunakan cara FIFO. Jadi, FIFO itu mengasumsikan material yang keluar itu dalam urutan kapan barang itu masuk ke pergudangan. Jadi kalau teman-teman baca di sini, materials are issued out of inventory in the order in which they were delivered into inventory. Ya. Oke. Jadi kalau kita lihat sekarang, kalau teman-teman ingat tadi kan ada isu yang pertama adalah pada tanggal 4 Mei, begitu ya. Nah, untuk menentukan inventory yang keluar pada tanggal 4 Mei tersebut yang ada 200 unit, kita pertama akan ambil dari mana stok yang paling lama duluan. Jadi kalau balik lagi, di sini kan kita sudah ada stok 100 ya, pasti opening inventory. Maka opening inventory itulah yang kita akan jual terlebih dahulu. Kita akan jual sampai habis gitu. Dan karena opening inventory kita ada 100 unit, maka tapi kita akan harus jual 200, maka opening inventory itu tidak cukup. Sehingga kita akan ambil dari batch berikutnya. Di sini kan batch berikutnya ada 400 ya, teman-teman. Dari pada saat kita terima inventory pada tanggal 3 Mei. Jadi, kita ambil 100 dari 400 unit itu, terus kita kasih nilai. Nah, ini nilai ini dapat dari mana? Pada saat ada opening inventory, kalau kita lihat lagi, ya, pada kita lihat opening inventory kita kan punya cost $2 ya. Jadi kita akan menggunakan $2 tersebut. Kemudian pada saat ada receipt, kita ada unit cost 2,1. Jadi kita akan gunakan 2,1. Nah, dapat total cost 410 untuk issues-nya. Begitu. Kita akan lakukan cara itu secara terus-menerus. Jadi kalau di sini kan kita sudah ambil dari opening inventory, sehingga opening inventory kita sekarang sudah habis. Dan kita ambil dari batch pertama yang masuk pada tanggal 3 Mei. Dari 400 units yang masuk, kita telah ambil 100 untuk issue 4 Mei. Jadi sekarang kita bisa bilang stok yang tersisa dari batch 3 Mei adalah 300 unit. Nah, bagaimana kalau ada issue lagi ya yang mungkin nggak cukup? Kalau tanggal 11 Mei itu butuh 400 unit, maka batch yang pertama itu tidak cukup kalau dengan sendirinya. Karena batch yang pertama itu dari kita melakukan penjualan pertama yang pada tanggal 4 Mei, tersisa 300, kita habiskan 300 itu, dan sisanya lagi yang 100 kita ambil dari batch yang baru. Batch yang baru itu kita terima pada tanggal 9 Mei, gitu ya, dengan 300 units. Jadi kita ambil 100 dari situ, kita kalikan dengan unit cost-nya pada tanggal dia masuk atau diproduksi, dapat total cost-nya untuk 11 Mei, begitu ya, yaitu 842. Nah, kita lakukan itu secara terus-menerus hingga 20 Mei, hingga nanti kita dapat closing inventory. Berapa stok pada akhir bulan yang tidak terjual, begitu ya. Nah, pada akhir bulan kita tersisa 200 unit. Dan karena ada 100 yang mungkin diambil dari batch yang sebelumnya dengan cost segini, dan juga 100 yang dari batch yang berbeda dengan cost segini, maka total closing inventory adalah gabungan antara setiap isu yang terjual, begitu ya. Closing inventory pertama-tama di sini adalah 452, sehingga kalau kita baca notes-nya, cost of materials issued plus the value of closing inventory equals the cost of purchases plus the value of opening inventory. $1.916 gitu ya, teman-teman. Jadi closing inventory kita adalah 452, dan total yang kita cost of sales kita adalah $1.916. Kalau kita sekarang gunakan AFCO, coba kita lihat ya solusinya.
Cara FCO lebih kompleks dikarenakan kita menggunakan rata-rata, begitu ya. Jadi di mana tadinya kalau FIFO atau FIFO, kita ambil dulu stok dari batch yang paling pertama yang ada. FCO adalah menggunakan rata-rata. Kalau kita lihat di sini, kita kembali lagi ke opening inventory yang tadinya ada 100 ya, dengan total value $200. Dan kemudian ada pemasukan 400 unit dengan total value 840, maka total nilai inventory yang saat ini ada pada posisi 3 Mei ada $1040. Kita bisa hitung rata-rata cost per unitnya. Jadi 1040 ini kita bagikan dengan 400 unit, kita dapat 2,08. Jadi prinsipnya adalah setiap ada pemasukan barang yang baru, kita akan hitung ulang unit cost-nya, begitu. Itu prinsipnya yang AFCO, gitu ya teman-teman. Jadi pada saat kita melakukan penjualan pada tanggal 4 Mei dengan sebanyak 200 unit, kita akan kalikan 200 unit itu dengan average cost dari perhitungan yang sebelumnya yang 2,08, begitu ya. Jadi kita akan memberikan cost 200 unit itu dengan 2,08 per unit dengan total $416, begitu ya. Nah, sekarang kan unit yang tersisa adalah 300 dan cost-nya masih di 2,08. Pada tanggal 9 Mei ada pemasukan inventory lagi sebanyak 300 unit. Sehingga stok kita bertambah 300 plus 300 dapat 600. Dan kita akan hitung lagi average cost-nya sekarang. Karena pada saat tanggal 9 Mei, unit cost-nya adalah 2,12 gitu ya teman-teman. Jadi kita akan jumlahkan total value-nya sama units-nya, lalu dibagi. Jadi total value inventory pada posisi 9 Mei dibagi dengan total units-nya dapat rata-rata 2,10. Gitu ya. Nah, cara itu akan terus begitu sampai akhir bulan. Sampai kita sudah dapat berapa nih biaya yang kita harus tentukan untuk closing inventory pada akhir bulan. Jadi kalau pada akhir bulan kita ada 200 unit yang tersisa dan average cost yang paling terakhir adalah 2,20, maka nilai inventory closing kita adalah 2,20 dikali 200 saja, jadi 440. Jadi kalau teman-teman perhatikan, ujung-ujungnya di sini kita dapat nilai yang sama. Mungkin ini bisa kebetulan, tapi memang ini buktinya semua cost of materials adalah 1916, tetapi closing inventory-nya nilainya berbeda. Jadi kalau kita balik lagi ke FIFO ya, FIFO itu menentukan closing inventory $452, sedangkan kalau dengan AFCO nilainya adalah 440, begitu. Dan kalau kita mau tentukan lagi berapa nih average weighted cost-nya, caranya adalah kalau kita lihat the weighted average price itu menggunakan total cost-nya 1916 dibagi dengan opening quantity ditambah dengan semua unit yang kita terima selama periode tersebut. Maka kita dapat 2,13 gitu ya. Terus kita dapat menghitungkan lagi berapa stok untuk opening gitu ya. 426. Itu yang jawaban finalnya atas berapa closing inventory-nya. Jadi kalau kita bandingkan lagi nih, dari yang FIFO kita dapat 452, sekarang di AFCO kita 426. Sekarang teman-teman bisa lihat definisi yang tercantum dalam IAS2 inventories. Jadi secara definisi inventory adalah aset ya, aset yang kita simpan untuk dijual dalam keadaan bisnis yang normal. Jadi kalau misalnya kita adalah perusahaan yang memang bisnisnya adalah jual beli komputer, maka komputer akan masuk sebagai inventory. Tetapi kalau bisnis kita itu mungkin
bisnisnya adalah jual beli mobil contohnya ya. Kalau kita ada komputer, itu lebih masuk ke office equipment. Jadi bukan inventory kita untuk kita jual. Inventory juga bisa dihasilkan dari proses produksi atau juga bisa berupa bahan baku ya untuk kita gunakan dalam produksi. Kemudian, secara definisi untuk neutralizable value yang tadi kita sudah bahas adalah estimated selling price, kemudian dikurangi dengan estimated cost of completion, and estimated cost necessary to make the sale. Jadi, berapa nilai penjualannya kita kurangi lagi dengan perkiraan biaya yang kita harus keluarkan untuk mempersiapkan stok ini supaya dia layak untuk dijual lagi. Begitu ya. Selanjutnya, cost of inventory, ini kita tadi sudah tentukan ada beberapa ya. Pertama adalah purchase amount-nya, jadi harga belinya itu kita bisa tentukan sebagai cost. Nah, di dalam purchase amount sendiri itu ada beberapa komponen lagi. Jadi ada purchase price, ada duties atau pajak gitu ya. Terus ada juga biaya pengangkutannya sama dikurangi dengan kalau ada diskon. Terus selain purchase amount-nya, kita tambahkan dengan biaya konversi. Jadi biaya seperti selain direct material mungkin ada biaya tenaga kerja yang kita keluarkan, ada juga biaya yang tidak langsung yang nyambung dengan produksi. Ini kita sebut sebagai overhead. Dan yang terakhir adalah biaya lain-lainnya yang kita timbulkan saat kita harus membawa stok ini supaya ke lokasi yang ditentukan, atau supaya yang penting barang ini itu sudah menjadi final product atau finish product. Apa tuh biaya yang kita keluarkan untuk bisa sampai ke sana. Jadi bisa saja ini termasuk storage cost atau biaya admin atau juga biaya penjualannya sendiri seperti biaya marketing gitu ya. Demikian penjelasan chapter 7 inventory. Selanjutnya kita akan masuk pada bagian konsep illustrations.